Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zefri Farifi Irdiansyah dengan NIM 2206068 dari kelas Informatika B. Baik, pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Baik, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan hierarki Chomsky. Tata bahasa atau grammar bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Pada tahun 1959, seorang ahli bernama Noam Chomsky melakukan penggolongan tingkatan bahasa menjadi 4 yang disebut dengan hierarki Chomsky. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana finite state automata membaca sebuah string. Finite state automata adalah mesin otomata sederhana yang digunakan untuk mengenali bahasa-bahasa reguler. Proses membaca string oleh FSA ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Keadaan awal atau initial state. Setiap FSA memiliki sejumlah keadaan. Ketika FSA memulai proses membaca string, ia berada pada keadaan awal. Selanjutnya, transisi. FSA ini memiliki tabel transisi yang mendefinisikan bagaimana ia akan berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya berdasarkan simbol-simbol masukan. Ketika FSA menerima simbol pertama dari string, ia melihat pada tabel transisi untuk menentukan keadaan berikutnya. FSA akan berpindah ke keadaan baru berdasarkan transisi yang sesuai dengan simbol masukan pertama. Selanjutnya, pembacaan string. FSA akan terus membaca simbol-simbol berikutnya dalam string satu persatu. Setiap ia kali membaca simbol baru, ia akan menggantinya keadaan sesuai dengan transisi yang sesuai dengan tabel transisi. Nah, selanjutnya, keadaan akhir atau final state. Ketika FSA telah membaca seluruh string, ia mungkin berada pada keadaan akhir. Keadaan akhir ini menunjukkan apakah FSA ini mengenali string tersebut atau tidak. Jika ia berada di keadaan akhir, maka string tersebut diterima. Jika tidak, string tersebut ditolak. Hasil dari proses ini adalah keputusan akhir apakah string tersebut termasuk dalam bahasa yang diterima oleh FSA atau tidak. Jika FSA berada di akhir saat string telah selesai dibaca, maka string tersebut diterima, yang berarti string tersebut adalah anggota dari bahasa yang diterima oleh FSA. Sebaliknya, jika FSA tidak berada di keadaan akhir, maka string tersebut ditolak. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pushdown automata membaca sebuah string. Pushdown automata digunakan untuk mengenali bahasa-bahasa yang bersifat konteks bebas, yang lebih kompleks daripada bahasa-bahasa yang dapat dikenali oleh finite state automata. Proses membaca string oleh PDA dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk yang pertama itu konfigurasi awal. PDA memiliki 3 komponen utama, yaitu state, input, dan tumpukan. Ketika PDA memulai proses membaca string, ia berada dalam keadaan awal yang ditentukan oleh tabel transisi PDA. String yang akan dibaca juga telah dimasukkan dalam input PDA. Untuk selanjutnya itu transisi. PDA memiliki tabel transisi yang mendefinisikan bagaimana ia akan berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya berdasarkan kombinasi dari simbol masukan, simbol teratas pada tumpukan, dan aksi yang harus diambil terhadap tumpukan. Ketika PDA membaca sebuah simbol pertama dari string, ia memeriksa tabel transisi untuk menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya. PDA akan memutuskan apa yang harus dipindahkan keadaannya ke keadaan yang baru, mengambil simbol teratas dari tumpukan, atau menambahkan simbol baru ke tumpukan berdasarkan aturan dalam tabel transisi. Ketiga itu pembacaan string. PDA akan terus membaca simbol-simbol berikutnya dalam string satu persatu. Setiap kali ia membaca simbol baru, ia akan mengubah keadaannya dan mengelola tumpukan sesuai dengan aturan dalam tabel transisi. Selanjutnya, keadaan akhir. Ketika PDA telah membaca seluruh string, ia akan berada dalam satu keadaan akhir yang menunjukkan apakah string tersebut diterima atau tidak, atau ditolak. Jika PDA berada di akhir, maka string tersebut diterima. Jika tidak, string tersebut ditolak. Hasil dari proses ini adalah keputusan apakah string tersebut termasuk dalam bahasa yang diterima oleh PDA atau tidak. Jika PDA berada di dalam akhir saat string telah selesai dibaca, maka string tersebut diterima, yang berarti string tersebut adalah anggota bahasa dari PDA yang dapat diterima oleh PDA. Sebaliknya, jika PDA tidak berada di dalam keadaan akhir, maka string tersebut ditolak. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana linear bounded automaton membaca sebuah string. LBA adalah tipe mesin otomata yang digunakan untuk mengenali bahasa-bahasa yang bersifat
konteks sensitif. LBA ini memiliki tumpukan yang sama ukurannya dengan string yang dibaca, sehingga lebih kuat daripada pushdown otomata. Proses membaca string oleh LBA ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk yang pertama itu konfigurasi awal. LBA memiliki komponen utama seperti FSA dan tumpukan. Tetapi tumpukan pada LBA ini memiliki batas ukuran yang sama dengan panjang string yang akan dibaca. Ketika LBA memulai proses string, ia akan berada dalam keadaan awal yang ditentukan oleh tabel transisi LBA. String akan dibaca juga telah dimasukkan dalam input LBA. Selanjutnya transisi. LBA memiliki tabel transisi yang mendefinisikan bagaimana ia akan berpindah satu ke keadaan lainnya berdasarkan kombinasi simbol masukan, simbol teratas pada tumpukan, dan aksi yang harus diambil terhadap tumpukan. Ketika LBA membaca simbol pertama dari string, ia akan memeriksa tabel transisi untuk menentukan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. LBA akan memutuskan apakah harus memindahkan keadaan ke keadaan baru, atau mengganti simbol teratas pada tumpukan, atau menambah atau menghapus simbol dalam tumpukan berdasarkan aturan dalam tabel transisi. Selanjutnya pembacaan string. LBA akan terus membaca simbol-simbol berikutnya dalam string satu persatu. Setiap kali ia membaca simbol baru, ia akan mengubah keadaannya dan mengelola tumpukan sesuai dengan aturan yang sesuai dalam tabel transisi. Selanjutnya keadaan akhir. Ketika LBA telah membaca seluruh string, ia akan berada ke salah satu keadaan akhir yang menunjukkan apakah string tersebut diterima atau ditolak. Jika LBA dalam keadaan akhir, maka string tersebut diterima. Jika tidak, string tersebut ditolak. Hasil dari proses ini adalah keputusan apakah string tersebut termasuk dalam bahasa yang diterima oleh LBA atau tidak. Jika berada dalam keadaan akhir saat string telah selesai dibaca, maka string tersebut diterima, yang berarti string tersebut adalah anggota dari bahasa yang diterima oleh LBA. Sebaliknya, jika tidak berada dalam keadaan akhir, maka string tersebut ditolak. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana Turing Machine membaca sebuah string. Turing Machine adalah mesin otomata yang paling kuat dan fleksibel dalam teori bahasa formal. Proses membaca string oleh Turing Machine dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu konfigurasi awal. Turing Machine memiliki beberapa komponen, yaitu kepala pembaca yang dapat bergerak ke kiri atau ke kanan, pita tak berujung yang berisi simbol-simbol, dan sebuah tabel transisi yang mendefinisikan aturan perpindahan antara keadaan. Saat memulai proses membaca string, Turing Machine berada dalam keadaan awal yang telah ditentukan dalam tabel transisi. String akan dibaca terletak di atas pita. Selanjutnya transisi. Turing Machine mengamati simbol pada pita yang berada di bawah kepala pembaca. Ia juga memeriksa keadaan atau state. Berdasarkan kombinasi simbol yang sedang dibaca dan keadaan saat itu, Turing Machine memeriksa tabel transisi untuk menentukan apakah langkah yang harus diambil selanjutnya. Tabel transisi ini berisi informasi tentang apakah harus mengganti simbol pita, menggerakkan kepala atau ke kiri, ke kanan, atau mengubah keadaan selanjutnya, yaitu pembacaan string. Turing Machine akan terus membaca dan memodifikasi simbol-simbol pada pita serta mengubah keadaannya berdasarkan aturan dalam tabel transisi. Ia akan terus bergerak ke kiri atau ke kanan di atas pita, membaca dan menulis simbol-simbol hingga akhir string. Untuk selanjutnya yaitu keadaan akhir. Ketika Turing Machine telah membaca seluruh string dan berada dalam satu keadaan atau akhir final state, ia akan menentukan apakah string tersebut ditolak atau diterima. Keadaan ini menunjukkan apakah string Turing Machine tersebut mengenali string atau tidak. Untuk selanjutnya itu hasil proses ini adalah keputusan apakah string tersebut dalam bahasa yang diterima oleh Turing Machine atau tidak. Jika Turing Machine berada dalam keadaan akhir saat string telah selesai dibaca, maka string tersebut yang berarti diterima dan anggota dari bahasa yang diterima oleh Turing Machine. Sebaliknya, jika Turing Machine tidak berada dalam posisi akhir, maka string tersebut ditolak. Oke, sekian penjelasan dari saya dan terima kasih telah menonton video ini, dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.